Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem operasi DOS. Ada teorinya, yaitu dalam DOS terdapat dua macam komen atau perintah, yaitu perintah internal dan perintah eksternal. Perintah internal yaitu komen atau perintah DOS yang tidak memerlukan file program untuk menjalankannya. Perintah itu telah siap dijalankan karena telah tersimpan dalam memori. Contohnya adalah copy, del, md, cd, rd, rn, dan lain-lain. Perintah eksternal yaitu perintah yang tidak terdapat dalam memori sehingga untuk menjalankannya dibutuhkan program luar, misalnya disk copy, xcopy, format, edit tree, dan lain-lain. Untuk manajemen file, mulai sejak DOS 3.0 telah dikenalkan suatu sistem manajemen file berdasarkan direktori dan subdirektori. Selanjutnya ada perintah dasarnya. Sini ada md atau make directory berfungsi untuk membuat direktori atau subdirektori. Ada cd, change directory, berfungsi untuk pindah direktori atau mengubah direktori aktif. Terus ada cd.2, berfungsi untuk kembali ke direktori sebelumnya. Tree, memperlihatkan struktur folder dan file-file yang ada pada suatu drive. rd, menghapus direktori atau folder. cls, membersihkan layar, command prompt. del, menghapus file. Copy, menyalin file dari satu lokasi ke lokasi lain, dan masih banyak lagi. Tapi yang sering digunakan itu yang ini. Oke, selanjutnya ada cara membuka command prompt. Pasti kalian udah tahu ya. Kita buka search dulu, lalu diketik cmd atau langsung ditulis command prompt. Sini saya langsung buka. Contohnya aja, contoh pertama, bagaimana cara membuat direktori seperti ini. Oke, di sini saya sudah buka cmd-nya. Nah, seperti ini tampilan untuk command prompt-nya. Tadi itu contohnya membuat folder hewan dengan subfoldernya itu adalah gajah, ikan, kanguru, dan monyet. Jadi langkah pertama kita buat direktori untuk nama kita sendiri. Di sini saya buat md Aulia Rahma seperti ini. Oke, di enter. Berarti tanda kita sudah berhasil membuat folder Aulia Rahma. Fungsi dari folder Aulia Rahma ini untuk melakukan tree di akhir. Nanti saya jelasin. Jadi pertama itu kalian buat folder nama kalian. Terus selanjutnya ini sebenarnya bebas sih mau nama kalian atau mau nama siapa, yang penting folder itu ya. Selanjutnya kita masuk ke cd Aulia Rahma. Diperhatikan ya, huruf besar kecil itu ngaruh, atau misalkan kalian pakai underscore itu juga ngaruh. Selanjutnya berarti ini tandanya sudah masuk ke folder Aulia Rahma A. Selanjutnya baru kita membuat hewan, md hewan. Jadi kita buat md hewan. Ini kalau sudah di sini perintahnya itu kan contohnya di dalam folder hewan ada folder lagi, berarti kita harus masuk dulu ke folder hewan. Untuk masuk ke folder hewannya itu pakai cd hewan seperti ini. Kalau sudah enter, nah kita sudah masuk ke folder hewan. Kalau sudah, tadi kita buat submenunya itu ada md gajah, md ikan, md kanguru, dan md monyet. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, langkah selanjutnya itu kita harus keluar dari folder hewan. Kenapa harus keluar dari folder hewan? Karena kita akan melakukan tree. Tree itu apa sih? Tadi saya udah jelasin. Tree itu memperlihatkan struktur folder dan file-file yang ada pada suatu drive. Nah, nanti tree ini bertugas untuk membuat ini, menampilkan seperti ini strukturnya, seperti itu. Jadi, kita harus keluar dulu dari folder hewan. Berarti kalau keluar pakai cd.2. Ingat ya, ada titik 2-nya. Kalau gini doang artinya masuk, kalau gini doang artinya keluar. Oke, kita di enter. Nah, kalau udah seperti ini, artinya kita sudah keluar dari folder hewan, dan yang folder yang sekarang kita masuki itu adalah Aulia Rahma A. Nah, disinilah kenapa tadi saya bilang, ini tuh tempat buat melakukan tree. Coba kita coba dulu, tree. Nah, sama kan hasilnya kayak yang di sini. Hewan, gajah, ikan, kanguru, monyet. Hewan, gajah, ikan, kanguru, monyet. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kedua. Di sini ada Fakultas Teknologi Industri, terus dalam fakultas ada foldernya lagi, yaitu 1i16. Terus di dalam folder 1i16 ada subfolder lagi, yaitu bendahara, ketua kelas, sekretaris, wakil ketua kelas.
Untuk contoh kedua ini, saya memilih untuk keluar dari folder Aulia Rahma. Kenapa? Untuk mempermudahkan aja biar ininya nggak muncul. Jadi kalau misalkan kalian tetap pakai di folder ini, pas kalian nyetak nge-tree-in bagian ini, jadi double, ada yang ini juga, nanti nampilin yang ini juga, kayak gitu. Jadi saya pengen tampilannya satu-satu, jadi saya harus keluar dari Aulia A Rahma A. Keluarnya pakai CD.2. Nah, sudah seperti ini. Saya buat direktori baru. Saya di sini ganti namanya jadi Aulia 18 saja. Nah, perlu diingat untuk folder yang ini itu namanya harus berbeda ya. Misalkan kalian udah buat Aulia Rahma A, kalian jangan buat Aulia Rahma A lagi. Misalkan ganti jadi Aulia 18 gitu. Biar nanti nggak error atau nggak komputernya nggak bisa baca yang kalian maksud gitu. Jadi saya buat MD Aulia 18. Saya berarti sudah terbuat foldernya. Selanjutnya saya masuk ke Aulia 18. Ini kalau sudah berarti ini ada tandanya sudah masuk ke folder Aulia 18. Selanjutnya di sini yang kita buat pertama itu adalah Fakultas Teknologi Industri. Jadi kita buat MD Fakultas Teknologi Industri. Pasti kalian ngetiknya kayak gini kan. Nah, kalau ada spasi untuk nama foldernya sendiri, nama directory atau folder sama aja, kalian tuh nggak boleh ada spasi. Kalau kalian mau ada spasi atau mau ada spasi, kalian bisa tambahin kutip kayak gini. Atau misalkan menurut kalian kutip ribet, bisa pakai underscore kayak gini. Berarti kutipnya dihapus. Tergantung kalian mau pakai kutip atau mau pakai underscore. Kalau di sini saya lebih milih underscore, kutip karena lebih rapi. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita enter. Sudah terbuat MD-nya, kita masuk. Nah, jika sudah, ini sudah masuk ke folder Fakultas Teknologi Industri. Selanjutnya, di sini ada perintah apa tadi? Bikin folder dengan nama kelas masing-masing. Di sini berarti MD. Saya pakai punya saya, contohnya 4IA22. Sebenarnya nggak pakai kutip nggak apa-apa sih, tapi saya ini aja jaga-jaga takut nggak kebaca angkanya, jadi pakai kutip. Lalu di sini ada CD, kita masuk dulu ke folder 4IA22. Saya sudah masuk folder. Nah, di sini kita isi dengan subfolder yaitu bendahara, ketua kelas, sekretaris, wakil ketua kelas. Nah, kita buat MD ketua kelas, MD wakil ketua kelas, selanjutnya MD bendahara, yang terakhir MD sekretaris. Oke, jika sudah seperti ini, sama seperti sebelumnya, kita harus keluar dari folder ini karena kita akan melakukan tree di folder Aulia 1812 yang sudah kita buat di sini. Oke, ingat kita akan melakukan tree di sini. Berarti kita harus keluar 2 kali, yaitu keluar dari Fakultas Teknologi Industri dan keluar dari folder 4IA22. Tadi untuk keluar pakai CD.2. Jadi sudah keluar dari 4IA22, kita harus keluar sekali lagi CD.2. Nah, kita melakukan tree di sini. Oke, tree, enter. Nah, seperti ini jadinya. Sama seperti yang di sini. Kalau kalian bingung kenapa bendahara di atas, padahal tadi kita nulis yang pertama itu ketua kelas. Karena di sini itu sesuai abjad, misalkan B, K, S, W. Kan itu sesuai abjad ABCD kan. Jadi kayak gitu. Sekedar tambahan, di sini kan tadi hasil akhirnya ini ya. Nah, kalau misalkan saya nggak mau nih ada bendahara, kita bisa hapus bendahara ini. Caranya yang pertama kita masuk lagi ke CD Fakultas Teknologi Industri, lalu masuk lagi ke CD 4IA22. Jika sudah, nanti kita melakukan RD. RD ini itu adalah untuk menghapus direktori atau folder. Jadi,
Kalau misalkan kalian mau hapus bendahara, berarti yang di RD itu bendahara. Kalau kalian mau hapus misalkan wakil ketua kelas, kalian tulisnya sini wakil ketua kelas. Jangan lupa pakai kutip. Terus kalau sudah, nanti kalian akan kembali lagi menggunakan CD, keluar dari folder 4IA22, terus keluar lagi dari folder Fakultas Teknologi Industri. Jika sudah sampai di folder Auli 1812, maka kita melakukan tree. Itu seperti ini tampilannya, bendaharanya sudah hilang karena sudah kita RD di sini. Seperti itu. Jadi kalian nggak usah mulai dari awal, kalau merasa ada yang salah di RD aja, dihapus seperti itu. Kita akan membahas mengenai activity dan laporan akhir. Untuk activity-nya sendiri, buatlah direktori menu restoran seperti yang di bawah ini dan tambahkan NPM Anda di makanan buka kurung NPM dan minuman buka kurung NPM. Jadi sini ada contohnya, saya perbesar dulu. Di sini ada makanan dengan NPM 514182221. Ini adalah NPM saya, kalian pakai NPM kalian sendiri. Oke. Di sini untuk menunya terserah. Kalau saya di sini ada bakso, mie ayam, nasi goreng, nasi kuning, nasi uduk. Usahakan menunya ini beda-beda ya sama teman kalian, jadi jangan jiplak banget. Misalkan teman A menunya kayak gini, teman B juga sama banget, beda di NPM doang, jangan kayak gitu ya. Misalkan makanannya terserah lah, makanan apa, pasti banyak kan jenis makanan, nggak mungkin sama kayak teman yang lain. Untuk minumannya juga sama, pakai NPM, dan isinya juga es buah, es jeruk, es mambo, es teh, terserah kalian mau pakai minuman apa, yang penting minuman. Untuk jumlahnya sendiri, itu bebas, boleh 5, boleh 4, tapi minimal 4. Jadi boleh 7, boleh 8, boleh 9, terserah kalian. Semakin banyak, semakin bagus. Gitu. Terus, untuk aktivitinya hanya itu saja. Jangan lupa pakai NPM ya. Terus untuk laporan akhirnya, buatlah seperti di bawah ini dengan ketentuan tambahkan NPM di fakultas. Contoh fakultas 514182221. Ini saya perbesar dulu. Nah, di sini kalian nambahin NPM-nya itu di sebelah sini nih. Harus habis fakultas underscore NPM kalian kayak gitu. Oke. Nah, ini lebih rumit. Jadi kalau kalian usahakan jangan ada typo. Kalau misalkan menurut kalian ribet pakai huruf besar huruf kecil nggak apa-apa, huruf kecil semua. Tapi lebih baik ya sesuai seperti ini, ada nilai kerapihannya sendiri. Tapi kalau kalian merasa ribet ya nggak apa-apa. Terus di sini banyak percabangan, jadi kalian harus perhatiin posisinya, kapan dia harus keluar, kapan dia harus masuk, kapan dia harus buat folder, kapan dia harus kembali ke awal, seperti itu ya. Jadi di sini ada misalkan yang membingungkan nih di lokasi kampus, kalian harus berapa kali melakukan CD agar sejajar nih Cengkareng sama Depok, terus sama Kalimalang sama Karawaci dan seterusnya. Untuk ininya ini emang berakhir di Simatupang, jadi abis Simatupang nggak ada lanjutannya lagi. Untuk keterangannya di sini saya menambahkan keterangan. Untuk yang masih bingung, untuk bagian listingnya adalah proses MD, CD, dan tree-nya. Yang ini. Nih, ini tuh masuk ke listing. Oke. Terus bagian logika adalah jelaskan fungsi dari MD, CD, tree, dan lain-lain sesuai dengan perintah yang digunakan. Di sini saya sudah memberikan perintah-perintah dasarnya, mungkin kalian bisa tambahkan misalkan CD apa berfungsi untuk kembali ke direktori sebelumnya, seperti itu. Terus ini bagian output adalah hasil seperti gambar di atas. Hasilnya itu seperti ini. Kalian screenshot. Kayak gitu. Mungkin untuk pertemuan hari ini seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.